Pokoknya kita tolak. Freddy pernah lihat ijazah Pak Joko Widodo? Pernah lihat asli? Saya tidak pernah lihat asli. Ya loh, kok saudara bisa katakan asli tapi saudara nggak pernah lihat gitu? Saya percaya Pak Jokowi. Loh, Dan bagaimana Anda mau percaya sementara ijazah Anda nggak pertama pernah saya lihat gitu? percaya Pak Jokowi. Yang kedua, saya percaya sama UGM. Ini yang kacau ini dari kubu sebelah. Ada pihak-pihak yang tidak pernah melihat ijazah tapi selalu mengklaim ini ijazah asli. Saudara tidak pernah melakukan penelitian, apalagi saudara lihat, pegang aja nggak pernah. Tapi di mana-mana, saudara selalu mengatakan ijazah ini asli. Ijazah ini asli. Dan UGM sudah berulang kali menyatakan itu. Kemudian kalian bantah. Saudara pernah mendengar pernyataan UGM bahwa mereka mengatakan ijazah ini asli? Coba buka pernyataan rektor UGM. Ini material. Saudara bicara otoritas UGM yang mengatakan bahwa ijazah ini asli. Saudara periksa pernyataan rektor UGM. Dan dia tidak pernah mengatakan bahwa ijazah itu asli yang dipegang oleh Pak Jokowi. Beliau hanya mengatakan begini. Coba putar semua rekaman UGM ulang. Beliau mengatakan bahwa ijazah yang dipegang Pak Joko Widodo adalah tanggung jawabnya Pak Joko Widodo. Sekarang, mari kita simak baik-baik pernyataan Rektor UGM. Apakah benar seperti apa yang dikatakan oleh Abdul Ghafur Sangaji, pengacara RRT ini, bahwa UGM tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah Jokowi? Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab. Apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Bukan, kita tidak bertanggung jawab untuk itu. Termol awalnya garang, akan tetapi setelah dikuliahi oleh pengacara RRT, seketika Termol berubah menjadi seperti anak TK. Dan mari kita saksikan perdebatan yang sangat menarik ini. Bukan oke lah sepintas. Ya, ada yang mengatakan asli, mereka menolak. Itu juga menolaknya setelah lama, setelah berdiskusi nih. Setelah selesai dari situ mereka pokoknya kita tolak. Freddy pernah lihat ijazah Pak Joko Widodo? Pernah lihat asli? Saya tidak pernah lihat asli. Ya loh, kok saudara bisa katakan asli tapi saudara nggak pernah lihat gitu? Saya percaya Pak Jokowi. Loh, dan bagaimana Anda mau percaya sementara ijazah Anda nggak pernah lihat gitu? Saya percaya Pak Jokowi. Yang kedua, saya percaya dengan lembaga-lembaga negara ini. Saya percaya sama UGM, saya percaya sama KPU, saya percaya sama Baris Krim Polri, dan saya percaya sama Polda. Yang saya tidak percaya hanya teroris. Mereka hanya kepentingannya menyerang. Ini yang kacau ini dari kubu sebelah. Ada pihak-pihak yang tidak pernah melihat ijazah tapi selalu mengklaim ini ijazah asli. Sama seperti ada pengacara lain yang mengatakan bahwa pada saat kami gelar perkara khusus itu, pada saat ijazah diperlihatkan, beliau mengatakan saya pegang ada embossnya, ada watermarknya. Begitu saya tanya definisi watermark dan emboss, nggak bisa dia jawab. Pertanyaan ini saya balik kepada teroris sebetulnya. Bagaimana dia menuduh ijazah itu palsu 1000 triliun, dia tidak pernah melihat ijazah itu, dia tidak pernah memegang. Loh, kan mereka sudah menjelaskan bahwa basis penelitian mereka itu adalah dua. Pertama, primary evidence atau data primernya itu adalah skripsi yang disampaikan oleh pejabat UGM resmi. Mereka lihat langsung, mereka pegang, mereka foto, dan mereka uji. Ada kejanggalan. Kemudian mereka mengatakan bahwa ijazah ini juga palsu berdasarkan hasil penelitian mereka terhadap data sekunder. Teman-teman, kalau mau mengatakan bahwa ijazah ini asli, ya tolong hadirkan dan lakukan penelitian berdasarkan data primer ijazah Pak Joko Widodo. Saudara tidak pernah melakukan penelitian, apalagi saudara lihat, pegang aja nggak pernah. Tapi di mana-mana, saudara selalu mengatakan ijazah ini asli. Ijazah ini asli. UGM yang mengeluarkan itu ijazah. Proses akademik Pak Jokowi dari awal sampai akhir itu dilakukan UGM, dan UGM sudah berulang kali menyatakan itu. Kemudian kalian bantah. Saudara pernah mendengar pernyataan UGM bahwa mereka mengatakan ijazah ini asli? Coba buka pernyataan rektor UGM. Itu kan cuma pernyataan. Ini serius loh. Ini material. Saudara bicara otoritas UGM yang mengatakan bahwa ijazah ini asli. Saudara periksa pernyataan rektor UGM. 2 kali dia memberikan pernyataan secara resmi dan itu direkam oleh UGM. Ada nggak pernah mengatakan bahwa ijazah ini asli? Yang disampaikan UGM itu adalah Pak Jokowi lulusan UGM, kuliah di UGM masuk 80, kemudian tahun 85 selesai. Ada 2 pernyataan yang juga kontradiksi. Ada yang rektor UGM sendiri kan membuat pernyataan yang sering blunder gitu. Dan dia tidak pernah mengatakan bahwa ijazah itu asli yang dipegang oleh Pak Jokowi. Beliau hanya mengatakan begini. Coba putar semua rekaman UGM ulang. Beliau mengatakan bahwa ijazah yang dipegang Pak Joko Widodo adalah tanggung jawabnya Pak Joko Widodo. Yang diduga palsu itu, kalau Anda memahami ketentuan hukum pidana terkait dengan pemalsuan dokumen yang diatur dalam pasal 263 ayat 1 dan ayat 2, Anda harus pahami. Ayat 1, suatu dokumen asli dibuat palsunya. Bisa saja orang itu kemudian pernah lulus dari satu universitas, bisa, tetapi dokumennya dia palsukan dari yang asli. Baca ketentuan 263 ayat 1. Bang Freddy ditanya.
263 ayat 2 memang menggunakan suatu dokumen palsu. Palsu itu artinya adalah ada dokumen asli kemudian dibuat palsunya. UGM tidak pernah memeriksa ijazah Pak Joko Widodo. UGM tidak pernah melihat ijazah Pak Joko Widodo. Semua otoritas, ya, saya katakan kepada Anda ya, karena Anda nggak pernah mengikuti proses hukum ini. Di Komisi Informasi Pusat, kami tanya, dan saya adalah kuasa hukum yang melakukan permohonan terhadap KIP. Itu saya tanya pihak KPU, pernah nggak saudara lihat ijazah asli Pak Joko Widodo? Nggak pernah. Pernah nggak saudara melakukan autentikasi terhadap ijazah Pak Joko Widodo? Nggak pernah. Jadi saudara bagaimana mau mempercaya otoritas? Otoritas bilang aja bahwa mereka nggak pernah percaya, nggak pernah melihat, mohon maaf, nggak pernah melihat ijazah Pak Joko Widodo. Yang mereka percaya itu adalah dokumen fotokopi ijazah yang dilegalisir. Begitu dilegalisir diserahkan kepada KPU, KPU mengatakan bahwa ya sudah, karena sudah dilegalisir oleh KPU, oleh UGM, ya sudah mereka percaya. Tapi pada saat kami kejar dengan undang-undang kearsipan, di mana suatu dokumen itu mau diarsipkan dalam arsip negara, maka harus dilakukan autentikasi antara fotokopi dengan asli, dan mereka nggak pernah melakukan itu. Clear itu dalam proses persidangan. Universitas Gadjah Mada menyatakan tidak bertanggung jawab terkait maraknya foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di media sosial. Sebab menurut UGM ijazah tersebut sudah diserahkan dan menjadi tanggung jawab Jokowi. Kisruh ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ova Emilia, angkat suara terkait beredarnya foto ijazah Jokowi di media sosial. Rektor UGM menegaskan pihaknya telah menyerahkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat wisuda 19 November 1985. Sejak saat itu, dokumen ijazah menjadi tanggung jawab pribadi Jokowi. Ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Oke. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan kita atau bukan, kita tidak bertanggung jawab untuk itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Jadi dengan kata lain Bu, begitu ijazah itu dipegang oleh orangnya, maka hanya orang itu saja yang berhak untuk menunjukkan bukti itu. Ya? Sudah clear pernyataan dari UGM bahwa UGM tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah Jokowi di media sosial. Beredarnya foto ijazah Jokowi itu bukan tanggung jawab UGM karena ijazah Jokowi sudah diserahkan oleh pihak UGM. Jadi masalah asli atau palsu itu bukan menjadi wewenang UGM atau bukan jadi tanggung jawab UGM. Nah, tentunya ini sangat menarik ya pembahasan ini. Tadi di video yang sudah kita simak bersama ada perdebatan yang sangat menarik ya, perdebatan yang sangat seru sekali, memanas tentunya. Pendukung Jokowi diskakmat oleh Abdul Ghafur Sangaji, pengacara Roy Suryo CS. Abdul Ghafur Sangaji memberi kuliah dan ceramah kepada pendukung Jokowi. Tentunya ini adalah hal yang sangat memalukan sekali. Setelah dikuliahi, Termul akhirnya kicep dan tidak bisa berkata-kata karena mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Jadi tahu dari mana ijazah Jokowi itu asli? Setelah ditanya, ternyata Termul ini tidak pernah atau belum pernah melihat ijazah Jokowi. Saat ditanya, Anda pernah melihat ijazah Jokowi atau belum? Dengan pengakuan yang sangat tegas, Termul mengatakan belum pernah melihat ijazah Jokowi. Akan tetapi menyangkal dengan mengatakan bahwa percaya dengan UGM karena otoritas yang mengeluarkan ijazah Jokowi dari UGM sendiri mengatakan bahwa ijazah Jokowi tersebut asli. Tetapi dibantah oleh pengacara Roy Suryo. Anda tahu dari mana ijazah Jokowi itu asli? Dan apakah
Anda tidak pernah mendengarkan klarifikasi dari UGM atau rekaman video dari UGM. UGM tidak pernah mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Akhirnya termol kicep. Dan setelah kita menonton tayangan video, tadi ada pernyataan dari UGM resmi bahwa ijazah Jokowi bukanlah tanggung jawab UGM masalah itu asli atau palsu, ya, atas beredarnya ijazah Jokowi atau atas beredarnya foto ijazah Jokowi di media sosial itu tanggung jawab Jokowi dan bukan tanggung jawab UGM. Tentunya hal ini memang sangat menarik sekali ya. UGM sendiri mengatakan bahwa ijazah yang beredar bukan tanggung jawab UGM. Tentunya kita semua tahu arahnya kemana rektor UGM ini. Sebenarnya rektor UGM ini independen dan tidak memihak ke siapa-siapa setelah kita amati bersama. Karena mengatakan bukan tanggung jawab UGM ijazah Jokowi yang beredar foto-fotonya di media sosial. Jika UGM sudah menyatakan seperti itu, mungkin bisa jadi memang UGM ini mengeluarkan atau memang Jokowi itu lulus, atau Joko Widodo, bukan Jokowi ya, Joko Widodo itu lulus dari UGM. Memang benar, akan tapi entah itu Joko Widodo itu Jokowi, itu yang tidak tahu. Dan UGM jika mengatakan Jokowi memang lulus dari UGM atau Joko Widodo memang lulus dari UGM, bisa jadi memang Joko Widodo itu lulus dari UGM. Akan tapi kita bisa melihat dan kita bisa melihat selama ini UGM mengatakan seperti itu, akan tapi ijazah yang beredar itu ternyata sama seperti yang diupload oleh Dian Sandi Utama, kader PSI. Nah, apakah ijazah itu asli atau palsu? UGM tentunya tidak tahu. Dan tentunya UGM mengeluarkan ijazah sesuai apa yang ditentukan oleh lembaga tersebut. Dan mungkin bisa jadi memang UGM itu mengeluarkan ijazah Joko Widodo. Dan memang benar mungkin bisa jadi bahwa Jokowi itu pemiliknya. Akan tetapi jika ijazah tersebut hilang, ijazah tersebut tidak ada, apakah itu wewenang UGM? Itu bukan wewenang UGM. Dan jika ijazah tersebut tidak ada lalu Joko Widodo atau Jokowi itu diduga mencetak ulang, apakah UGM tahu? Tentunya UGM juga tidak tahu. Dan apakah ijazah tersebut yang beredar selama ini adalah benar-benar ijazah yang dikeluarkan oleh UGM? Tentunya UGM juga tidak akan memberikan sebuah jawaban, karena UGM memang sudah mengeluarkan ijazah Joko Widodo. Akan tapi masalah dokumen dipalsukan atau tidak itu bukan urusan UGM, dan UGM tidak mau tahu tentang hal tersebut. Tentunya hal ini kita semua jadi tahu. Sebenarnya UGM sudah mengeluarkan ijazah dan memang sudah ada ijazah, kan tetapi UGM ternyata tidak tahu dan tidak bertanggung jawab atas ijazah yang beredar selama ini. Jadi kita bisa berkesimpulan atau kita mungkin bisa berasumsi bahwa mungkin benar jadi adanya ijazah tersebut memang dikeluarkan oleh UGM. Akan tetapi jika ijazah itu hilang dan ijazah itu tidak ada, mungkin kebakaran atau kena banjir atau rusak misalnya. Lalu Pak Jokowi saat mendaftarkan diri menjadi calon gubernur atau calon presiden, lalu karena ijazahnya tidak ada terus mencetak ulang, itu kita tidak tahu. Mungkin dugaannya bisa jadi seperti itu. Nah, jika dari lembaga atau dari UGM atau institusi yang sudah mengeluarkan ijazah tersebut mengklarifikasi bahwa memang Joko Widodo lulusan UGM atau alumni UGM, tentunya kita percaya sama UGM. Kan tapi mengenai tentang keaslian atau palsu ijazahnya Pak Jokowi yang selama ini beredar di media sosial, tentunya UGM tidak mempunyai wewenang untuk mengatakan bahwa ijazah itu asli atau palsu. Tentunya yang bisa mengatakan ijazah asli atau palsu ijazah tersebut tentunya hanyalah nanti ada lembaga pengadilan, tentunya hakim yang akan memutuskan hal tersebut asli atau palsu.
Akan tetapi, beredarnya ijazah di media sosial sudah diteliti oleh beberapa ahli, yaitu Resmond Sianipar dan Roy Suryo. Lalu kita akan percaya dengan siapa?